Lagi kita akan berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Oke Bapak Ibu. Ketika saya dikasih Pak Gem untuk jadwal ini, saya cuma berdoa, Tuhan apa yang mau disampaikan ya? Karena kalau kita bicara kebenaran, saya percaya Bapak Ibu di sini sudah mengenal tentang kebenaran yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang di sini Kristen dari kecil? Dari mulai lahir, udah Kristen. Kalau Kak Vigo tadi nya lahir apa? Haleluya gitu ya. Tapi saya percaya gini loh, setiap kita mungkin lahir dari Kristen, tapi seberapa besar, seberapa dalam kita mengenal Tuhan itu tergantung pribadi kita, amin. Jadi mungkin kita sebagai keturunan keluarga Kristen, ya mungkin kita lahir di keluarga Kristen. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ketika kita tidak mau belajar tentang Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, kita akan tersesat ke pemikiran-pemikiran dunia, tradisi-tradisi dunia, tahayul-tahayul, makanya hari ini tema kita di bulan ini adalah doa dan kebenaran Bapak Ibu. Saya belajar ketika dapat tema ini saya pengen Tuhan mau nyampein apa sih Tuhan. Dan baru puji Tuhan kemarin waktu setelah doa Sabtu Bapak Ibu, doa pelayan di tempat ini, saya pribadi dapat sesuatu dari Tuhan yang meneguhkan. Sebelumnya ada beberapa tema yang mau diambil, tapi puji Tuhan, kenapa saya ambil tema ini? Ini semua karena Tuhan Bapak Ibu. Dan ternyata relate dengan Kak Vigo yang tadi pagi, Pak Vigo nyampein tentang tradisi versus kebenaran. Kalau tradisi mungkin kita bicara secara umum ya, lebih umum dan besar gitu ya. Dan mungkin akan menyinggung suku-suku atau bangsa atau yang lain Bapak Ibu. Tapi seperti Pak Gem tadi sampaikan itu secara teologis Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan ini secara pengalaman pribadi saya ya. Terutama pengalaman pribadi saya selama tinggal di Kediri Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan ada yang dari Chinese, ada dari Batak, ada dari Manado, Jawa, ada yang dari Nias. Karena di Pare itu banyak kampung Inggris, jadi dari beberapa daerah suku bangsa itu banyak banget Bapak Ibu. Dan ketika saya berjumpa dengan mereka banyak sekali kepercayaan yang mereka pegang sampai di mana ya, sampai di Pare, dimanapun mereka berada itu masih dipegang Bapak Ibu. Sekalipun mereka tanda kutip sudah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu kepercayaan apa yang masih Bapak Ibu pegang selain kebenaran firman Tuhan. Coba saya pengen tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata tahayul, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas? Ketika saya sharing sama istri saya tadi bilang sesuatu yang gaib, oke, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan roh sana itu, berhubungan dengan kegelapan, roh kegelapan, boleh, gak apa-apa Bapak Ibu. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Mungkin kita terlintas juga tahayul adalah cerita dongeng dari nenek moyang kita, dari turun-temurun yang ada di keluarga kita, di masyarakat dan sebagainya. Saya pernah dengar satu dongeng tentang sejarah kota kelahiran saya. Dongengnya itu ketika ada seorang pertapa datang ke kota itu, karena dia capek makanya dia istirahat, makanya dinamakan Pare, dari kata parelehan atau tempat beristirahat gitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata banyak orang setelah saya survei di Pare itu, banyak mereka yang dulunya pejabat-pejabat, mereka yang bekerja di luar negeri, jadi seseorang yang punya jabatan dan kuasa, ketika mereka pensiun banyak yang di Pare Bapak Ibu. Jadi relate ya dengan parelehan ya, jadinya tempat beristirahat. Jadi kalau Bapak Ibu ke Pare itu mungkin banyak rumah-rumah besar di sana. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi kebanyakan rumah besar itu, terutama di desa-desa itu, banyak rumah besar dan itu kosong, masih kosong. Dan itu akan ditempati ketika mereka udah pensiun Bapak Ibu. Jadi kayak di Magelang ini juga banyak rumah-rumah yang besar-besar kadang kosong Bapak Ibu, nggak tahu.
mungkin nanti setelah pensiun baru ditempati. Banyak sekali tahayul-tahayul. Mungkin kita ada yang percaya gini Bapak Ibu, kalau setelah maghrib tidak boleh keluar rumah. Masih ada yang pegang itu Bapak Ibu? Masih ada Bapak Ibu? Jadi pulang gereja ini kita nggak boleh pulang ya, karena nggak boleh keluar kan ya. Terus ada kepercayaan lain, tahayul yang lain. Misalnya tidak boleh, kalau tadi pagi Kak Vigo bilang, kalau malam tidak boleh nyapu. Tuh. Nanti kalau disapu nanti apa ya istilahnya, rezekinya hilang, ikut terbuang kalau malam. Terus di desa saya juga ada gini, waktu lebaran ketika menyalakan petasan, ada kertasnya itu selama 4 hari tidak boleh disapu. Jadi gitu ya, kotor biarin selama 4 hari. Katanya kalau disapu rezekinya hilang. Banyak tahayul-tahayul yang nggak relate dengan kebenaran kita, nggak sama dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Yuk kita mau belajar Bapak Ibu, apa sih arti tahayul itu Bapak Ibu? Next. Kelihatan Bapak Ibu? Agak kecil ya. Oke, tahayul saya mau katakan ini, kepercayaan pada praktek dan ritual atau keyakinan tanpa dasar yang sebenarnya, yang didasarkan kebiasaan dan pengalaman turun-temurun. Saya percaya Bapak Ibu nggak akan pernah tahu tentang tahayul ini kalau nggak diceritain sama ibu kita atau nenek kita atau sesepuh atau orang yang lebih tua dari kita. Nggak mungkin Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah menciptakan tahayul sendiri, ya. Tadi pagi Pak Pengembala apa di Amerika ciptain gini, ada yang nyiptain tradisi baru, yaitu apa namanya, tidak boleh pakai celana panjang. Ya, satu kali di musim dingin tidak boleh pakai celana panjang, jadi celana pendek. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak boleh menegur atau mengkritik, ya biarin aja, kayak biasa aja. Atasnya pakai jas lengkap dan sebagainya, tapi bawahnya mungkin pakai cuma celana pendek atau hot pants atau apa gitu ya. Pokoknya nggak boleh celana pendek, celana panjang. Itu mungkin tahayul-tahayul baru yang diciptain Bapak Ibu, tradisi-tradisi baru yang diciptain. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih ada yang memegang tahayul-tahayul ini? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Saya akan detailin satu-satu tahayul-tahayul apa yang mungkin masih ada di sekitar kita. Sekalipun kita mungkin sudah menjadi anak Tuhan, sekalipun kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah berpegang kepada kebenaran, tapi tahayul-tahayulan ini masih ada dalam hidup kita. Terus versusnya adalah kebenaran Bapak Ibu, adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada firman Tuhan dan iman percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan hanya kita mengaku aku anak Tuhan, tapi kita nggak percaya sama Tuhan. Ngeri banget Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah pegang kebenaran ini dalam hidup kita akan gampang tersesat Bapak Ibu. Pernah lihat GPS Bapak Ibu? Pernah pakai GPS ya? Nah ini kadang kan selalu kalau kita pergi kemana pakai GPS. Pernah nggak Bapak Ibu ngeyel sama GPS? Misalnya kita nggak pernah ke suatu kota, terus kita buka GPS nih, mau misalnya mau ke satu tempat A, terus kita nggak tahu kota itu di mana, tapi ketika GPS mengarahkan kiri atau kanan, kita sampai begini, enggak, kayaknya kiri, enggak kanan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu Bapak Ibu? Dengan pemikiran kita sendiri. Padahal kebenarannya udah jelas nih, kalau GPS harus kanan ya kanan, kiri harus kiri. Kecuali biasanya yang pegang wanita, kadang kiri malah kanan, kadang harusnya belok masih lurus, kadang belum belok suruh belok gitu ya. Berapa kali saya ngalamin itu ya sama istri saya. Tapi puji Tuhan dia sekarang lebih pinter pakai GPS ya, lebih pinter baca. Kalau dulu awal-awal belok-belok, ternyata belum gitu ya, atau salah jalur, banyak Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kebenaran itu sudah ada, guidance kita untuk hidup dengan baik dan benar itu sudah ada, yaitu firman Tuhan. Tapi seringkali kita ngeyel sama Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ya apa iya? Jangan memakai ini cara ini. Ya enggak, kita pakai cara itu. Bahkan seringkali kita ngajarin Tuhan, Tuhan pakai cara ini aja loh. Pernah ngalamin itu enggak? Tuhan aku punya masalah A, terus kita ngajarin Tuhan nih, pakai cara ini aja loh Tuhan biar cepat selesai. Seringkali kita tanpa sadar kayak gitu Bapak Ibu. Kita hanya berpegang pada kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran yang sejati Bapak Ibu. Next, nah kita mau belajar tahayul-tahayul apa yang terjadi dalam hidup kita. Boleh next? Oke, yang pertama bicara tentang astrologi, perbintangan Bapak Ibu. Ya mungkin ini yang lebih
pemuda remaja yang lebih pakai ini ya. Hari ini bintangnya apa biasanya? Virgo. Apa? Virgo apa Virgo? Virgo apa Virgo? Bukan. Virgo. Bukan atau apa? Yang lain ya. Jangan disebut nanti ketawa ya. Misalnya kita bintangnya Virgo. Sebelum kita keluar rumah ngecek nih. Hari ini sukses atau enggak, lancar atau enggak. Kalau di situ dikatakan jangan keluar rumah, kita enggak keluar rumah. Kisah cinta akan dipertemukan dengan jodoh. Waduh, langsung semangat. Terus kesehatan kurang baik, ya kita enggak berani keluar. Seringkali kita pakai ilmu-ilmu ini ya Bapak Ibu. Terus apa lagi? Ilmu hitam, kayak kita pergi ke dukun. Terus masih percaya dengan namanya apa itu? Tanggal baik, tanggal buruk, hari baik, wetonnya dihitung dan sebagainya ya. Masih ada yang percaya itu Bapak Ibu? Ya mungkin disclaimer saya seperti Kak Vigo, saya bilang saya nggak akan menyerang salah satu ya Bapak Ibu. Saya nggak nyebutin sukunya yang mana, tapi seringkali ini terjadi ya Bapak Ibu. Kita masih percaya ke hal-hal itu daripada kita percaya firman Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Semua hari adalah baik. Karena ada apa? Ada Tuhan. Yang tidak baik itu apa? Ketika kita nggak hidup bersama Tuhan. Kita tinggal di luar Tuhan, itu baru hari yang buruk Bapak Ibu. Terus apa lagi? Ada ramalan bintang seperti yang saya bilang tadi. Ada voodoo. Terus ada lagi tahayul yang sederhana. Dilarang berjalan di bawah tangga. Karena kalau kita ada tangga gini, biasanya kan ada ruangan gitu ya, kayak kecil di hotel atau di tempat-tempat di sekolah dan sebagainya. Kenapa kalau kita tidak boleh berjalan di bawah tangga gitu ya Bapak Ibu? Kalau secara logika ya iyalah, karena di situ kan sempit. Biasanya itu jadi ruangan yang gelap Bapak Ibu, ruangan yang pengap, ya lembab dan sebagainya. Tapi menurut dunia itu adalah kalau di bawah tangga jangan berjalan di bawah tangga. Karena apa? Di situ tempatnya setan. Di situ banyak hantunya dan sebagainya. Terus apa lagi? Rumah tusuk sate. Ya. Tahu rumah tusuk sate? Di sini kayak contohnya rumahnya Bulia itu ya, tusuk sate ya. Jadi langsung tusuk, dek, ya. Kalau gereja ini masuk tusuk sate enggak ya? Enggak ya, masih belum. Jadi kayak rumahnya Bulia kalau ada pertigaan atau perempatan, dek, mentok itu rumahnya itu berarti disebut tusuk sate. Katanya kalau di rumah tusuk sate itu tidak baik, peruntungannya kurang baik dan sebagainya. Tahayul seperti itu Bapak Ibu. Jangan duduk di depan pintu, nanti nggak punya jodoh. Ya, saya dulu sering dibilang gini, weh kamu jangan duduk di depan pintu, nanti jodohmu jauh loh dan sebagainya. Ini kebanyakan di suku kami ya, yang tempat lahir saya dibilang gitu. Jangan duduk di depan pintu. Secara logika, iya bener lah. Kalau kita duduk di depan pintu, orang yang mau suka sama kita, ini orang kok nggak sopan ya duduk di depan pintu, kan nggak baik Bapak Ibu. Secara logika ada jawabannya gitu ya. Tapi itu seringkali kita buat gini, itu tahayul yang harus kita lakukan. Terus apa lagi? Wah ini yang mungkin punya toko Bapak Ibu, yang biasanya kan uang dari pelanggan pertama itu harus ditepuk-tepuk. Ya. Laris gitu. Ada yang pernah ngelakuin Bapak Ibu? Jadi buka toko, pelanggan pertama beli, uangnya di sini, laris ya. Bu Agnes kenapa ketawa Bu? Ya banyak sekali tahayul ya gitu ya. Padahal kita nggak harus ngelakuin itu. Kita cuma ketika ada pelanggan pertama kita bersyukur. Terus ada apa? Ketika buka toko pertama langsung disiramin air dulu, piuk dikit-dikit. Terus ada lagi kalau di kampung saya sana buka toko itu kalau dia jual makanan dia harus buang beras sedikit. Di depan itu harus dibuangi beras. Terus kalau tutup itu pintunya harus disiram air. Wah banyak sekali tahayul ya Bapak Ibu. Padahal apakah itu relate dengan kebenaran firman Tuhan? Enggak, Tuhan cuma bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tinggal mengucap syukur, simple Tuhan itu. Enggak harus ditepuk-tepuk atau ada yang ada satu patung yang gini. Pernah lihat Bapak Ibu? Iya percaya kalau gini nih cepat, apakah pelanggannya datangnya banyak? Belum tentu. Kalau baterainya habis gimana? Banyak sekali tahayul yang mungkin terjadi. Terus ini ada angka-angka tertentu, misalnya angka 13. Ini yang mungkin sering dipercaya banyak orang ya, nggak peduli dia sukunya apa, bangsanya apa. Pernah lihat di hotel itu nggak ada lantai 13. Di kereta ke
beberapa kereta itu 13 itu jarang orang mau. Terus ketika kita mungkin dapat nomor misalnya lomba atau nomor 13, wah sial ini. Pernah ngalamin itu Bapak Ibu? Wah sial ini nggak mungkin menang ini. Wah sial kenapa nomor 13? Bayangin kalau kita jadi anak nomor 13. Apakah kita harus dihilangkan Bapak Ibu? Enggak juga kan. Kalau zaman dahulu kan anaknya bisa sampai 15, sampai banyak sekali. Nggak tahu Kak Vigo nanti anaknya berapa Kak rencana? 20. Bikin kesebelasan ya. Kan dulu cita-citanya sepak bola. Siapa tahu gitu ya. Terus apalagi Bapak Ibu? Angka tertentu misalnya angka 4. Angka 4 itu disebut angka mati Bapak Ibu. Pernah ngalamin ini? Di lift biasanya lantai 4 itu enggak ada. Biasanya 1, 2, 3 langsung 5 atau 3A atau 5A, 5B. Jarang banget orang pakai angka 4 karena itu angka mati. Terus ada lagi satu angka yang sangat dihindari yaitu angka 413, angka mati dan sial. Coba Bapak Ibu kemana-mana cari angka 413, nggak ada Bapak Ibu. Padahal kalau kita mau belajar Bapak Ibu, angka 413 itu keren loh, di firman Tuhan itu keren banget. Coba Bapak Ibu bawa Alkitab, kita mau baca di Filipi 4 ayat 13. Ya, padahal angka ini kalau menurut dunia itu angka sial mati. Tapi dalam Filipi 4 ayat 13 itu keren banget ternyata artinya Bapak Ibu. Yang ketemu katakan amin. Ya, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dunia bilang itu angka sial, angka mati Bapak Ibu. Ternyata di Alkitab, di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku Bapak Ibu. Itu bicara kekuatan, jaminan Tuhan untuk hidup kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya istilahnya, nancep di beberapa orang yang masih percaya tahayul. Terus apalagi angka 378 sanjipa. Sanjipa ini juga angka negatif Bapak Ibu. Artinya itu sesuatu yang tidak memiliki keberuntungan. Angka ini kalau nempel di kita jadi orang yang gampang marah, gampang emosi ya. Menggambarkan orang yang suka bertengkar, suka menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi ternyata di firman Tuhan ada ayatnya yang luar biasa. Di dalam Mazmur 37 ayat 8. Ini satu perintah Tuhan yang luar biasa. Boleh dibuka Mazmur 37 ayat 8. Bapak Ibu, yuk kita buka bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, di situ dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena marah itu hanya membawa kejahatan Bapak Ibu. Jadi kalau istrinya marah-marah, kasih ayat ini. Berhentilah marah. Ya, kalau ada orang tuanya marah-marah, kasih ini. Mazmur 37 ayat 8. Kenapa Naya senyum-senyum? Kasih ayat ini, berhentilah marah. Dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Di sini katakan, jangan memelihara kemarahan kita Bapak Ibu. Kalau dunia menganggap sanjipa ini adalah gambaran pribadi yang gampang marah, gampang berbuat dosa, suka bertengkar dan sebagainya. Di Alkitab ternyata juga dikatakan seperti itu. Tapi Tuhan mau gini, ini perintah, jangan suka marah-marah Bapak Ibu. Ini keren banget ya Bapak Ibu. Banyak hal lagi kalau saya mau bahas tentang yang lain. Misalnya apa lagi Bapak Ibu? Kalau mau selamat, ya kalau misalnya kita habis kecelakaan atau kita habis dapat bencana, kita harus memotong ayam cemani yang semuanya hitam gitu ya. Banyak sekali tahayul-tahayul yang apa ya, yang masih ada dalam hidup kita. Coba cek Bapak Ibu, dari beberapa ini mana yang masih ada dalam hidup kita? Yang masih kita percaya, masih kita lakukan, atau mungkin yang masih susah kita lepaskan Bapak Ibu. Ada juga kalau keluar rumah mau kemana-mana harus dengan kaki kiri dulu. Keluar pintu harus dengan kaki kiri. Kalau kaki kanan nanti katanya sial. Ada banyak tahayul-tahayul itu ya Bapak Ibu. Terus kalau pergi ke suatu tempat misalnya jangan pakai warna merah, atau jangan pakai warna biru, atau jangan pakai warna putih dan sebagainya Bapak Ibu.
Dan tahayul-tahayul ini ternyata sangat nancep ya Bapak Ibu di kehidupan kita. Ini pengalaman saya sendiri Bapak Ibu. Ini beberapa hal yang pernah saya dengar, yang pernah jadi sedikit keyakinan saya dulu ya. Dulu saya sempat meyakini wah angka 13 itu siang. Pernah saya ngalamin itu Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan gini, semua ini ternyata hanya tahayul Bapak Ibu. Kalau kita percaya, kalau orang Kristen kan diajarkan ketika kita percaya berarti kita beriman. Dan itu akan benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ternyata relate-nya seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan tahayul-tahayul ini hanya diciptakan oleh manusia Bapak Ibu. Terus itu adalah tahayul-tahayul yang kuno Bapak Ibu. Yang masa lalu mungkin zaman sekarang mungkin sudah jarang diajarkan oleh orang-orang tua kita kepada kita ya, generasi Z, generasi strawberry ini mungkin sudah nggak tahu nih apa sih artinya, mungkin masih nggak tahu ya, kecuali zodiak, ramalan bintang dan sebagainya mungkin masih ada, tapi beberapa saya yakin ini sudah mulai hilang Bapak Ibu. Terus berikutnya next, tapi ada beberapa tahayul modernnya ya, mungkin ini yang masih ada dalam hidup kita ya. Saya sebenarnya mau tulis tahayul rohani, tapi kok nggak enak, rohani kok dibikin sesuatu yang jelek ya. Terus saya mau kata, ya ini tahayul modern. Apa Bapak Ibu di sana katakan beri persembahan agar diberkati. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Berilah persembahan maka kamu akan diberkati ya. Kayak kita itu cuma ditakut-takuti. Kalau kamu nggak memberi persembahan kamu nggak akan diberkati loh. Terus apa lagi? Melayani agar diberkati, beribadah agar diberkati, atau mendewakan hamba Tuhan. Saya mau katakan setiap apa yang Tuhan perintahkan itu bukan tujuannya untuk berkat aja Bapak Ibu. Bukan tujuannya berkat. Sekali lagi melayani untuk diberkati itu gak apa-apa. Tapi saya mau katakan itu salah Bapak Ibu. Itu gak tepat Bapak Ibu. Karena apa? Tujuan kita bukan untuk diberkati. Tapi kita beribadah untuk apa Bapak Ibu? Untuk ketemu Tuhan Yesus. Amin. Untuk kita mengucap syukur, respon kita ketika kita datang kepada Tuhan memberi persembahan, melakukan segala sesuatu itu karena untuk Tuhan Bapak Ibu. Terus yang terakhir apa? Jangan mendewakan hamba Tuhan. Saya mau katakan kalau ada beberapa orang yang terlalu mendewakan hamba Tuhan dan ketika hamba Tuhan itu jatuh, apa yang terjadi? Dia kecewa, dia akhirnya juga kecewa sama Tuhan Bapak Ibu. Itu ngeri banget Bapak Ibu. Sekali lagi fokusnya jangan berkat. Kita datang ibadah untuk apa Bapak Ibu? Untuk meresponi apa yang Tuhan beri. Makanya di gereja kita kan gak selalu dengungkan, ayo beri persembahan, enggak Bapak Ibu. Kalau mau memberi, tempatnya ada di bawah Bapak Ibu, sudah disediakan. Kalau di beberapa gereja yang lain masih di college, jadi ada petugas persembahan ngambil satu-satu Bapak Ibu. Padahal ayat firman-Nya bilang apa? Bawalah, bukan kumpulkan, tapi bawalah. Masukkan sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diberi hati, digerakkan hati sama Tuhan untuk memberi, ya beri. Berikan persembahan itu dengan tulus Bapak Ibu. Bukan karena diberkati. Sekali lagi Tuhan itu mengasihi kita itu udah sempurna Bapak Ibu, full. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan segala sesuatu, nggak akan merubah Tuhan, nggak akan menambah ya, Tuhan mengasihi kita atau enggak Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memberi, kita melayani Tuhan, itu adalah sebagai wujud apa? Ucapan syukur kita, respon kita kepada Tuhan karena Dia udah baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan? Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi sekali lagi, kalau kita datang beribadah bukan karena pengen diberkati, tapi karena kita pengen ketemu Tuhan, hidup kita dipulihkan. Satu hal power statement yang luar biasa gini, Tuhan itu lebih tertarik merubah hidup kita, baru keadaan kita. Jadi karakter kita yang diubahkan, keintiman kita dengan Tuhan yang ditingkatkan, diubahkan sama Tuhan. Pandangan kita kepada Tuhan itu yang akan diubahkan terlebih dahulu, baru keadaan kita Bapak Ibu. Jadi jangan berharap tiba-tiba kita datang ibadah terus kita jadi kaya. Enggak Bapak Ibu, enggak secepat itu, enggak segampang itu Bapak Ibu. Itu bukan tujuan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih tertarik merubah hidup kita dulu, baru kita akan diberkati. Saya sering kali berkata gini Bapak Ibu, ketika kita enggak siap diberkati, ketika kita enggak siap jadi kaya, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita menjadi orang yang nakal. Saya pernah bilang ke satu di KFC, saya bilang gini, ketika pria itu kaya, dia akan menjadi nakal. Kalau dia nggak siap, dia nggak punya karakter yang baik dan benar, ketika dia kaya, dia akan menjadi nakal. Karena apa? Dia nggak siap Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita mau datang kepada Tuhan bukan karena ingin diberkati, tetapi respon kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yuk next Bapak Ibu.
ada 3 kekuatan tahayul yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa sih tahayul itu benar-benar nancep dalam hidup kita, dalam setiap anak-anak Tuhan yang mungkin kita udah ngaku, kita udah anak Tuhan kok, tapi kita masih percaya tahayul. Ternyata gini Bapak Ibu, di belakang tahayul itu ada kuasa kegelapan. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Ketika kita percaya tahayul, ternyata itu ada kuasa kegelapan yang terdapat di dalam tahayul itu. Terus yang kedua apa? Melalui promosi manusia. Kuatannya melalui promosi manusia. Dalam artian apa? Itu kan diceritakan dari nenek moyang kita, betul? Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Itu semua dari nenek moyang kita ternyata Bapak Ibu. Terus berikutnya apa Bapak Ibu? Sasarannya adalah jiwa roh manusia Bapak Ibu. Jadi sasaran tahayul itu bukan hanya secara kegiatan fisik aja ternyata Bapak Ibu. Ketika tahayul itu udah mengikat hidup kita Bapak Ibu, itu akan membuat kita terjerat, terikat, roh kita terikat. Kita nggak fokus lagi sama Tuhan, kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita akan diikat, lama-lama kita jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Oke, next. 3 pintu masuk tahayul Bapak Ibu. Ini mungkin yang sering terjadi dalam hidup kita, yang saya alami juga Bapak Ibu. Pintu masuk tahayul yaitu yang pertama melalui cerita nenek moyang. Dari orang tua kita, dari nenek kita, cerita turun-temurun itu loh Bapak Ibu. Yang diceritakan dalam hidup kita dari siapapun Bapak Ibu. Terus yang kedua apa? Dari kesaksian manusia. Seringkali kalau ada yang bilang tadi, nomor 13 itu bikin sial. Oh ya bener, kemarin aku dapat gini-gini. Dari bersaksi, ada manusia yang bersaksi. Padahal Tuhan bilang apa? Kita harus menyaksikan cinta Tuhan. Bukan hal-hal kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi pintu masuknya dari kesaksian manusia. Oh ya bener, 13 itu bikin sial. Oh jangan punya rumah tusuk sate. Ya nanti itu gak jadi berkat, hidupmu sengsara kalau di rumah itu. Padahal logikanya kalau memang ditusuk sate kan lebih bahaya. Biasanya ada mobil meleng, nabrak dan sebagainya. Secara logika kayak gitu Bapak Ibu. Terus yang ketiga melalui orang yang dianggap ahli. Ahli di sini bicara tentang gini. Kadang kita tahu toh dukun, orang-orang yang dianggap pinter padahal nggak pinter ya. Masa minta uang tinggal gini pakai menyan dapat datang uangnya, mungkin Bapak Ibu. Terus apa lagi? Yang terakhir adalah melalui film, medsos, buku dan lain-lain. Ada yang masih suka lihat film horor? Ada yang masih suka film horor Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Di situ banyak pesan-pesan yang tidak baik. Film horor, film-film yang kayak antagonis, yang bunuh-bunuhan kayak gitu Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Sering kali kalau kita nonton film horor, apa yang ditawarkan Bapak Ibu? Ketakutan, pembunuhan, kecemasan, kekhawatiran, dan gak ada yang di situ dibilang percaya Tuhan, gak ada. Kebanyakan apa? Ketakutan, kecemasan, mendeklarasikan kekuatan iblis Bapak Ibu. Sekali lagi, ada yang suka nonton film horor? Masih ada? Oke. Tobat ya Bapak Ibu, mulai sekarang Bapak Ibu. Jangan nonton film-film itu. Mungkin kita ngomong, cuma film, gak apa-apa. Cuma nonton sekilas gitu tuh. Mungkin kita ngomong sekilas, tapi ternyata di situ ada spiritnya Bapak Ibu. Itu hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan suka nonton film-film yang seperti itu. Lebih baik nonton yang baik-baik. Kayak satu film sore itu keren ya. Kemarin saya nonton, ada yang sudah nonton film sore? Ya, itu keren banget ya. Terus ada beberapa film lagi yang keren Bapak Ibu. Nanti kalau mau tahu film-film yang keren, tanya Pak Ari itu. Pak Ari suka nonton film itu. Koleksinya banyak itu Bapak Ibu. Saya juga nonton beberapa film itu keren. Kalau yang film terbaru kemarin ada film Believe dari TNI kita ya mungkin. Naya udah nonton sama Papa? Bagus ya. Nah, itu di situ banyak film-film bicara tentang kesetiaan, pengorbanan, banyak banget Bapak Ibu. Di sini ada yang belum pernah nonton The Passion, film The Passion of the Christ, ada yang belum? Kalau belum nanti kita bikin nobar ya. The Passion itu lebih keren Bapak Ibu daripada kita nonton Conjuring, film-film yang setan-setan gitu ya. Banyak sekali film-film setan Bapak Ibu. Oke, next Bapak Ibu. Ternyata tahayul itu akibatnya next. Tahayul itu selalu berakibat gini loh. Ini yang membuat kenapa tahayul itu ngeri Bapak Ibu. Karena tahayul selalu berakibat mengancam dan membuat ketakutan. Poin pentingnya di situ Bapak Ibu.
Dia selalu membuat ancaman, ketakutan, serta menjauhkan kita dari Tuhan atau kebenaran. Kita lebih percaya dengan tahayul daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi ketika kita buka toko, kita buang-buang air di ciprat-ciprat, terus ada mantra-mantra tertentu yang diucapkan, atau kita pengen kaya, kita melakukan ritual-ritual tertentu tahayul gitu ya. Ada banyak sekali, gak hanya di Indonesia Bapak Ibu, di luar negeri juga banyak. Harus di Italia itu ada yang lempar koin ya, supaya terwujud harapannya. Di mana ya? Aku lupa, di Italia pokoknya. Terus ada beberapa lagi lempar koin. Terus ada beberapa di tempat lain itu bikin gembok, kunci gembok gini, digembok, klek, biar cintanya abadi. Wah, ternyata klek, 1 tahun berikutnya putus. Nah, banyak Bapak Ibu. Jadi jangan percaya dengan hal itu ya. Mengasihi dengan tulus itu lebih kuat daripada hanya gembok ya Bapak Ibu. Karena gembok itu masih ada kuncinya, bisa dibuka. Kalau kuncinya hilang bisa diduplikat Bapak Ibu. Tapi kalau dengan kasih Tuhan itu gak akan digantikan apapun Bapak Ibu. Sekali lagi, tahayul selalu berakibat mengancam dan membuat ketakutan dalam hidup kita. Next. Ketika kita percaya tahayul Bapak Ibu, berarti kita sedang membuka kuasa setan untuk masuk dan menguasai hidup kita dan menjerat. Jadi ketika kita percaya salah satu tahayul aja Bapak Ibu, itu kayak membuka diri kita untuk kuasa setan itu masuk, terus habis itu menguasai hidup kita dan menjerat hidup kita. Ketika kita udah kena ini Bapak Ibu, sulit sekali untuk bisa lepas Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dia udah masuk, menguasai dan menjerat. Kalau menguasai bukan hanya masuk Bapak Ibu, tapi menjerat nih. Diikat, kita benar-benar diikat. Ada gambaran kan suatu kali ada orang yang diikat Bapak Ibu, dia nggak akan bisa jalan kemana-mana. Udah stay di situ. Mungkin ada berkat di depannya, dia nggak bisa. Karena udah dia terikat. Nah, sekali lagi kalau kita udah terikat ini Bapak Ibu, kita akan susah Bapak Ibu untuk lepas. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melepaskan kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita masih punya tahayul-tahayul dalam hidup kita, yuk malam ini katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau dilepaskan, amin. Siapa yang mau dilepaskan dari tahayul-tahayul, boleh angkat tangan buat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan ada di hidup kita Bapak Ibu, kita mau dilepaskan sama Tuhan. Oke, saya lupa satu slide yang belum saya baca ya Bapak Ibu. Boleh balik ke slide 3. Teman-teman, Muhammad di close aja, balik ke oke. Sip. Tahayul itu kalau kita baca ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi ketika kita percaya dengan tahayul, percayalah kita akan sulit untuk beribadah. Tetapi ketika kita beribadah Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tahayul itu akan hilang dalam hidup kita. Otomatis Bapak Ibu, percayalah itu. Ketika kita rajin beribadah, ketika kita benar-benar fokus sama Tuhan, tahayul itu kan hilang dalam hidup kita. Kita benar-benar 100% percaya sama Tuhan. Terus di Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Banyak sekali kan kalau tanpa sadar Bapak Ibu, di medsos, di Instagram, di YouTube atau di apa itu, ada filsafat-filsafat dunia Bapak Ibu. Hati-hati dengan itu Bapak Ibu. Tidak sedikit itu yang tidak relate dengan Tuhan, tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu ngeri Bapak Ibu. Banyak filsafat-filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu ngeri Bapak Ibu. Sekali lagi kalau baca sesuatu atau meyakini sesuatu, kembalikan kepada firman Tuhan. Apakah itu cocok atau sesuai atau tidak. Kalau mungkin Bapak Ibu bingung, bisa tanya ke hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, bisa WA Pak Gem atau Bu Gem. Pak Gem, Bu Gem, ini ada bicara seperti ini. Apakah Tuhan tidak akan menyelamatkan orang yang baik, suka dermawan, tapi tidak percaya sama Tuhan Yesus? Ini sempat ramai ya Bapak Ibu. Tuhan itu kan baik, gak mungkin lah kalau ada orang yang baik, dermawan, tetapi tidak percaya Tuhan Yesus, apakah dia tidak bisa masuk surga? Ya, ada namanya Kristen progresif ya.
Itu ngeri banget Bapak Ibu. Kelihatannya wah baik ya, keren ya. Kan memang Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tapi saya percaya satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Bapak Ibu. Kalau dia nggak percaya nggak bisa Bapak Ibu. Sekalipun kita dermawan, kita ngasih, kita berkorban banyak, nggak pernah istilahnya menyakiti orang lain Bapak Ibu. Tapi kita nggak percaya Tuhan Yesus, percayalah kita nggak akan diselamatkan Bapak Ibu. Karena satu-satunya keselamatan itu hanya dari Tuhan. Minggu lalu Pak Ari udah sampaikan tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu penting Bapak Ibu. Itu nggak bisa ditawar lagi. Satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Lagu kita tadi juga bilang, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Ya Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan itu asalnya dari surga. Dia turun ke dunia. Jadi dia pasti tahu jalannya untuk kembali ke surga dan membawa kita ke surga Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau saya orang Kediri Bapak Ibu, saya diajak disuruh Pak Gem misalnya, jemaat mau pelayanan ke Kediri, semua bisa tak ajak ke sana karena saya tahu jalannya, karena saya orang Kediri Bapak Ibu, nggak mungkin tersesat. Tetapi kalau dia bukan berasal dari surga, terus ngomong, ayo ikut aku, tak bawa ke surga, nggak bisa Bapak Ibu. Karena dia belum pernah ke sana, dia tidak tahu. Kalau saya disuruh, ayo ajak saya ke Nias, nah, saya nggak tahu jalannya Bapak Ibu. Tiba-tiba saya tak sesatin, ternyata bukan ke Pulau Nias, tapi ke Medan atau kemana, ke tempat lain Bapak Ibu. Tapi kalau dibilang ayo ke Nias, ya Kak Ita tahu jalannya karena beliau dari sana Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau jalan satu-satunya keselamatan kita bisa masuk surga adalah melalui Tuhan Yesus. Teks langsung lompat ke slide 10. Kunci untuk kita lepas dari tahayul Bapak Ibu. Ini kuncinya untuk kita lepas dari tahayul. Yang pertama adalah apa? Fokus kepada Tuhan. Ini poin penting. Fokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada yang salah nggak dengan slide ini Bapak Ibu? Kira-kira? Kenapa saya bicara fokus kepada Tuhan tapi gambarnya adalah orang yang lagi lihat HP? Karena seringkali salah satu tahayul modern adalah kita fokusnya handphone bukan pada Tuhan lagi. Mungkin waktu kita ibadah lebih banyak, waktu ibadah dengerin firman atau pujian lebih banyak kita scroll handphone kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, sehari jam doanya berapa jam? Berapa menit? Scroll HP-nya berapa jam sehari Bapak Ibu? Makanya saya ngomong, ketika saya bikin slide ini, saya mau sarkas nih. Fokus sama Tuhan tapi gambarnya orang lagi lihat handphone. Ternyata waktu kita di gereja pun Bapak Ibu, fokus kita bukan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita teralihkan dengan handphone. Lebih baik, oh iya saya kan buka Alkitab. Buka Alkitabnya bentar terus ada notis WA, Instagram atau medsos, dilihat lebih sering di situ. Ibu Gembala kemarin ingetin lagi kita untuk fokusnya Tuhan. Jangan bermain HP. Hormat sama Tuhan. Terutama ketika ibadah ya Bapak Ibu. Ketika di rumah mungkin ada kerjaan yang harus kita kerjakan. Saya tadi sempat ngomong sama istri saya. Kenapa ya satu saudara kita ya. Itu usianya sampai 92. Masih kuat, masih sehat. Ternyata dia nggak punya handphone Bapak Ibu. Beneran Bapak Ibu, dia nggak punya handphone. Kemarin baru ke Jakarta naik bis, masih kuat Bapak Ibu. Mungkin kita kalau ke Jakarta naik bis capek. Ya. Kita kan apa? Waktunya di bis istirahat duduk kita masih pegang handphone gini. Wah kita jadi generasi penurut ya. Gini lihat tunduk, hormatin gitu ya. Padahal kita fokusnya handphone Bapak Ibu. Saya bilang istri saya, kalau mungkin kita nggak punya handphone mungkin usia kita akan lebih sehat. Tapi ternyata kalau sekarang ya nggak bisa Bapak Ibu. Mungkin kerjaan banyak di handphone, melalui handphone dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi hamba yang baik tapi juga bisa menjadi tuan yang buruk Bapak Ibu. Ketika kita punya handphone tapi kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, ya kita berarti diperbudak oleh handphone itu. Tetapi ketika kita memakai ini untuk share firman Tuhan, untuk melihat bikin konten-konten yang menjadi konten yang baik dan benar Bapak Ibu, itu akan memberkati Bapak Ibu. Banyak sekali konten kreator sekarang, anak-anak Tuhan bikin konten-konten yang luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi, yuk
Kembali fokus kita kepada siapa? Pada Tuhan. Bilang kiri kanan, fokus sama Tuhan. Bilang kiri kanan, bertobat. Seringkali Bapak Ibu, bugem itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pernah kena tegur bugem ya. Ketika ibadah didatengin bugem, jangan main handphone. Seringkali bugem kayak gitu. Ternyata fokusnya kita seringkali salah Bapak Ibu. Saya juga pernah Bu ditegur, jangan main handphone. Oh ya, puji Tuhan. Saya sadar Bapak Ibu, belajar. Tapi jangan berlindung di balik kata belajar, tapi buat keputusan fokus sama Tuhan. Kalau kita fokusnya sama Tuhan Bapak Ibu, kita akan menjadi luar biasa Bapak Ibu. Yuk next, yang kedua, jangan takut Bapak Ibu. Ternyata tahayul itu membuat sekali lagi, itu kan mengancam, membuat kita takut. Kalau dapat angka 13 sial, nggak bisa ini. Tadi Sanjipa 478, 378 iya 378 nggak bisa. Apalagi 413 udah mati sial, wah nggak bisa. Seringkali mungkin kita takut Bapak Ibu. Kunci yang kedua untuk kita lepas dari itu adalah jangan takut. Yuk kita baca ayatnya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut Bapak Ibu. Mungkin dunia bilang, oh kalau kamu pengen mencapai sesuatu, kalau kamu pengen dapat sesuatu, kamu pengen menang, kamu harus lakukan ini Bapak Ibu. Kemarin ketika beberapa waktu lalu, bukan yang kemarin, beberapa waktu yang cukup lama Bapak Ibu, saya mampir di satu warung, saya ngopi Bapak Ibu. Pengen minum kopi, saya ngopi. Sekalipun kopinya ya gitulah rasanya, SNI lah, Standar Nasional Indonesia. Jadi ketika saya ngopi, di situ bapaknya bilang, wah sewopi mas hari ini. Lah kenapa pak? Gitu. Kayak yang di sana itu pakai jubah japu, sana pakai jimat ini, sana tadi pakai mbahnya ini, pakai ritual dan ritual Bapak Ibu katanya gitu. Terus saya cuma katakan gini, Pak, coba Bapak berdoa. Bapak agamanya apa? Dia bilang dari Muslim Bapak Ibu dia. Terus saya mengatakan, coba Bapak berdoa. Boleh Pak saya doain? Saya nyeletuk gitu. Boleh saya doain? Oh boleh Mas. Tuhan Yesus berkati warung ini dalam nama Tuhan Yesus. Enggak sampai 3 menit Bapak Ibu, rame datang orang beli. Jadi ketika kita datang ke satu warung Bapak Ibu, jangan cari warung yang rame Bapak Ibu. Coba cari warung yang sepi, kita datang ke situ kita beli. Saya selalu percaya gini, ketika anak Tuhan datang ke satu tempat itu membawa berkat. Amin. Pernah ngalamin nggak? Ketika warung itu sepi kita datang tiba-tiba rame, jadi rame. Berapa kali saya ngalamin gitu Bapak Ibu. Ketika saya mau makan di mana, kadang saya nyari tempat yang sepi. Terus saya datang ke situ beli, saya doa. Datang. Bukan karena saya Bapak Ibu, sekali lagi bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Terus kita ngedukasi warungnya itu juga, berdoa Bu, jangan takut. Apalagi kalau yang punya warung anak Tuhan, wah jangan takut Bapak Ibu. Dulu ketika saya masih buka warung ayam geprek Bapak Ibu, ketika sepi di Borobudur Lain itu, kiri kanan depan itu udah pada jualin gitu ya. Wah wes mereka kalau pagi itu buka langsung, ya tadi pakai air. Ada yang nyalain dupa dan sebagainya. Kalau saya datang bersih-bersih, duduk berdoa. Habis itu kalau belum ada yang datang, ya makan dulu, nikmati dulu. Oh ayamku enak ya ternyata gitu ya. Cek ya, quality control ya. Oh enak gitu ya. Alasannya gitu, pada lapar. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita ngelakuin itu, nggak lama tiba-tiba ada yang datang. Pak beli 10 ya, oh puji Tuhan ya. Kadang tiba-tiba ada yang pesan, Mas besok saya ada rombongan gini, datang gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngandelin Tuhan Bapak Ibu, jangan takut. Karena janji Tuhan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau kita udah disertai Tuhan, gak ada yang bisa menggoyahkan kita Bapak Ibu. Janjinya apa yang sekali lagi yang terakhir? Membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita hari-hari ini pengen nyampe satu hal, tapi kita gak menang-menang Bapak Ibu. Kita gak sampai di situ. Percayalah ketika kita nggak takut, kita bersama Tuhan, kita akan menang Bapak Ibu. Mungkin kita ditawari dunia, ini loh caranya gini. Jangan ikut cara dunia Bapak Ibu, ikut caranya Tuhan.
Apalagi jangan sampai kita ngajarin Tuhan. Itu lebih kurang ajar Bapak Ibu. Kita udah gak bisa apa-apa, malah kita ngajarin Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Tuhan, aku punya masalah A, caranya gimana Tuhan? Ketika gak dijawab-jawab sama Tuhan, gini aja loh Tuhan caranya. Kayaknya ini cara yang lebih cepat. Kita bisa kayak gini Tuhan. Itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Apa itu Bapak Ibu? Yang terakhir, percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ini minggu lalu udah dibahas Pak Ari. Tadi pagi juga dibahas ya. Closingnya ini keren Bapak Ibu. Percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan. Karena dia apa Bapak Ibu? Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan hanya jalan, tapi dia itu kebenaran dan hidup. Ini keren banget Bapak Ibu. Kalau mau lebih jelas bisa cek YouTube kita yang minggu lalu, khotbahnya Pak Ari atau yang tadi pagi Bapak Ibu. Keren banget. Saya nggak akan lama di sini karena ini satu-satunya Bapak Ibu ya. Jalan untuk kita bisa lepas Bapak Ibu karena Tuhan itu satu-satunya jalan. Ada yang aneh dengan slide saya Bapak Ibu? Bisa lihat gambarnya Bapak Ibu? Gambarnya apa Bapak Ibu? Ada orang yang nutup mukanya Bapak Ibu. Seringkali kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa lihat jalan karena apa? Kita menutup diri kita. Kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Kita udah dibayangi dengan ketakutan kita udah dibayangi dengan hal-hal yang lain sehingga kita nggak bisa lihat Tuhan. Padahal ini udah jelas loh, guidance-nya udah jelas loh. Kita udah punya yang istilahnya apa ya? Guidance, orang yang menuntun kita. Kita sudah punya Tuhan yang jadi jalan buat kita yang pasti dan tepat Bapak Ibu. Mungkin jalannya tidak rata gitu ya. Naik turun, kadang kita ngalamin yang namanya ketakutan. Saya sering kali bilang gini, saya itu tahu kok ujungnya saya akan diberkati Tuhan. Ujungnya saya akan ditolong Tuhan. Ujungnya saya akan diselamatin sama Tuhan. Tetapi proses sampai ke ujung itu yang kadang membuat kita goyah. Membuat kita takut Bapak Ibu. Saya mau katakan stand firm, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Itu keren. Kayak kita kemarin bicara tentang merdeka mandiri. Merdeka untuk mandiri. Berapa minggu yang lalu saya dapat satu statement gini. Sepertinya terikat tapi bebas. Sepertinya bebas tapi terikat. Apa artinya Bapak Ibu? Seringkali kita jadi anak Tuhan, kelihatannya kita terikat nih. Harus beribadah, harus berdoa, harus hidup kudus, harus yang ini, yang itu. Tapi ternyata kita itu bebas. Bebas dalam arti apa? Kita bebas dari dosa. Tapi kita bisa lihat orang dunia itu bebas ngelakuin apapun Bapak Ibu. Pakai cara curang, menghalalkan segala cara, pakai cara-cara yang berdosa, pakai uang dan sebagainya Bapak Ibu. Kelihatannya mereka bebas, tapi ternyata terikat dengan dosa. Nah itu bukan merdeka Bapak Ibu. Pertanyaannya sekali lagi, karena kita masih di suasana kemerdekaan Bapak Ibu. Sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka dari tahayul, dari tradisi-tradisi dunia? Sudahkah kita merdeka dari dosa-dosa itu Bapak Ibu? Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan sekali lagi satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Next yang terakhir. Untuk keluar kita harus gini Bapak. Kita harus keluar dari pikiran lama kita, diperbaharui diri kita dan bergerak. Kenapa kok terakhir saya bilang bergerak? Karena kalau cuma dipikirkan, kalau cuma direncanakan, tidak bergerak sama juga bohong. Saya ada satu statement, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan Bapak Ibu. Jadi dia harus dengan bergerak Bapak Ibu. Jangan hanya, aku mau lepas dari setiap pikiran lama, aku mau diperbaharui, tapi kita nggak bergerak, nggak ada actionnya Bapak Ibu, kita nggak akan bisa Bapak Ibu. Oke, minta waktu 1 menit Bapak Ibu. Saya punya hadiah di sini Bapak Ibu, boleh minta tolong siapa ya? Naya deh, maju ke depan. Saya punya kain di sini Bapak Ibu, boleh di sini aja, nggak apa-apa. Kain ini gambaran dari tahayul atau tradisi-tradisi dunia Bapak Ibu. Ketika Naya tahu nih di sini ada hadiah, bisa ngambil Naya? Bisa ngambil? Coba diambil. Gampang Bapak Ibu, karena dia fokus, dia bisa melihat
tidak tertutupi. Dia nggak takut, karena dia nggak takut sama saya. Kalau takut sama saya nggak mungkin berani ya. Nggak tahu kalau anak-anak kecil yang suruh-suruh mungkin masih takut ya. Terus balikin sini ya. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu dia masih percaya dengan tahayul, masih ada ketakutan, nggak fokus sama Tuhan. Kira-kira bisa nggak ngambil ini Bapak Ibu? Coba ditutup dikit sendiri ya. Karena tahayul itu kan cuma dikasih tahu terus kamu sendiri yang mengikatnya. Coba diikat. Ini di sini nanti ada 2 hadiah Bapak Ibu. Ada ini sama ini. Semoga yang diambil yang ini ya. Jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu. Kan handphonenya ya udah baru. Ya, Naya bisa dengar suara saya? Jalan Naya, ikutin suara saya. Saya hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Mama udah cepetan Naya. Gak bisa Bapak Ibu. Ketika dia masih tertutup dengan tahayul, dengan ikatan itu Bapak Ibu, dia gak akan bisa cepat. Coba dibuka ikatannya Naya. Balik lagi ke tempatmu tadi. Coba. Naya di sini ada hadiah. Ikutin suara saya. Saya hitung sampai 5. Boleh ambil hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia sendiri yang milih ya. Bukan saya loh ya. Dapat Bapak Ibu? Dapat. Karena dia bisa melihat fokus sama Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Silakan balik. Boleh dibawa Naya. Kainnya nanti dikasihkan Rema di belakang Bapak Ibu. Itu gambaran hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ingin diberkati, tapi kita masih ditutup dengan tahayul dunia ini Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa cepat. Kita nggak akan dapat. Apalagi kalau udah ditutup, bukan hanya matanya, telinganya ditutup, nggak dengar-dengaran sama Tuhan, nggak berdoa lagi, nggak baca firman Bapak Ibu. Seringkali ketika kita punya masalah, fokus kita bukan Tuhan, tapi fokus kita masalah, betul? Saya seringkali bilang gini, ketika kita punya masalah, siapapun kita Bapak Ibu, ketika punya masalah, apakah kita disuruh mikir dulu, yuk pikirin masalahmu yuk? Enggak kan, otomatis bangun tidur, mikir masalah, totalannya piro hari ini, store berapa di sini, ya Bu Yuli ya, kayak gitu ya. Mungkin kita nggak usah disuruh, totalannya berapa gitu ya. Begitu juga hidup kita, kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita nggak fokus di situ Bapak Ibu. Bangun tidur langsung berdoa, ucap syukur sama Tuhan. Akhirnya apa? Berkat itu dicurahkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita punya deposit nih di tangan Tuhan. Tinggal kita ngambil Bapak Ibu. Tapi seringkali kita fokusnya bukan deposit kita. Tapi fokusnya apa? Masalah kita. Wah di sana kayaknya enak loh. Di sana ada berkat ini nih. Ada bebas, di sana bisa main game. Di sana bisa makan ini, makan itu, makan ini. Wah kayaknya mau jabatan itu saya bisa lewat sana. Sebenarnya Tuhan udah sediain yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Tapi kita menyimpang ke kiri dan kanan. Kita tidak fokus sama jalannya Tuhan Yesus. Kayak lagi, yuk. Jangan takut ya Bapak Ibu. Fokus sama Tuhan, jangan takut. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Fokus sama Tuhan. Yang kedua jangan takut. Yang terakhir percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bilang kiri kanan, kita harus bebas dari tahayul itu. Amin. Saya akan ngambil. Cek tes, haleluya. Oke. Ketika mendengarkan khotbah Pak Hendra tadi saya dapat sesuatu begini Bapak Ibu. Tahayul itu kan berarti kepercayaan. Apa yang kita percayai. Dan sesuatu yang kita percayai itu didasari oleh apa yang masuk di kita. Ya, kita bisa percaya sesuatu kalau sesuatu itu menurut kita benar. Dan kebenarannya adalah semakin banyak kita bergaul dengan dunia, semakin banyak kita mengikuti tradisi dunia, maka itulah yang kita percayai. Sebaliknya, semakin banyak kita dimasuki firman Tuhan, semakin banyak kita tahu kebenaran, semakin banyak kita cinta Tuhan, maka itulah yang kita percayai. Jadi pilihannya ada 2, kita mau masukin yang bagus atau kita masukin yang jelek. Karena apa yang masuk ke dalam diri kita itu yang menentukan kepercayaan kita. Kita bisa tahayul sama
sama cerita-cerita yang aneh, karena itu yang kita percayai. Ayo coba bangun diri kita sendiri. Kita anak-anak Tuhan yang dibekali banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak firman yang masuk ke dalam hidup kita, maka firman itulah yang kita percayai. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya sumber untuk hidup kita. Amin. Coba C Mel. F. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes, ini jadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya dalam hidup kami. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan sungguh hati sama-sama katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Nyanyikan pujian ini, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes, Engkau sumber kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Nyatakan dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kami. Yes, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Jemaat saja katakan pujian ini. Dengan lembut jemaat saja nyanyikan pujian ini, satu-satunya yang ku andalkan. Buka suaramu, nyatakan dengan imanmu, satu-satunya yang. Yes, ini pengakuan kami Tuhan. Kau jadi kekuatan kami Tuhan saat kami lalui hal-hal yang sulit. Engkau pengharapan kami Tuhan. Yes, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, yes, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, kekuatan,
terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pulangnya jemaat Tuhan, bekerja, beraktivitas, apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati pendidikanmu, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Dan jadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup, kami akhiri ibadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.